Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait program pembelajaran menarik dan interaktif menggunakan Scratch yang beranggotakan Atika Risna dengan NIM 2010824145, kemudian ada Aska Egita Rikayana dengan NIM 2010824145, kemudian ada Ahmad Rifki Wijayanto dengan NIM 201082444014, kemudian ada Sulistyo Pambudi dengan NIM 201082414070. Nah, di sini kami mengambil pelajaran matematika materi tentang satuan panjang pada kelas 2 tema 5 subtema 2 dengan KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, di sini siswa membuka aplikasi Scratch, kemudian menjalankan program dengan menekan lambang flag atau bendera pada halaman utama. Kemudian untuk masuk ke menu materi, siswa dapat menekan A yang ada pada keyboard perangkat yang digunakan. Selanjutnya, siswa dapat menyimak materi yang disajikan dalam Scratch yang terdapat pada program yang telah disajikan. Kemudian, untuk masuk ke menu kalkulator, siswa dapat menekan B yang ada pada keyboard perangkat yang digunakan. Tujuan penggunaan kalkulator ini agar siswa lebih mengenal dan memahami konsep dari konversi jarak. Kemudian siswa dengan ini juga melakukan praktek menggunakan kalkulator pada program Scratch yang disajikan dalam hal ini siswa dapat lebih memahami dan menentukan konversi satuan panjang cm/meter. Selanjutnya, untuk masuk ke menu kuis, siswa dapat menekan C yang ada pada keyboard perangkat yang digunakan, di mana nantinya siswa akan menjawab kuis yang ada pada Scratch yang telah diprogram. Dengan menjawab kuis ini, siswa akan lebih memahami konsep dari konversi panjang, yaitu cm dan meter. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, itu kepada Aska, dipersilakan. Baik, terima kasih Atika untuk waktunya. Lalu selanjutnya yaitu kita akan di layar akan tampil untuk halaman utama. Nah, sebelumnya untuk memulai program, di awal kita dapat mengeklik tombol flag yang terdiri dari bendera hijau. Nah, di halaman utama ini terdiri dari 3 menu, yaitu menu materi, kalkulator, dan kuis. Contoh, sekarang kita akan mencoba untuk menu materi. Maka jika kita ingin membuka menu materi, maka kita akan mengeklik huruf A yang ada pada keyboard kita. Nah, nanti akan muncul untuk penjelasan materi di awal. Contohnya itu, kalau semuanya hari ini kita akan belajar materi, yaitu satuan panjang. Ini masih belum masuk materi, ini masih untuk pembukaan. Nah, nanti juga akan tampil untuk benda-benda yang, contoh benda yang dapat diukur. Untuk selanjutnya akan muncul di layar yaitu tentang alat ukur panjang, contoh alat yang dapat mengukur panjang. Lalu akan ada materi untuk satuan panjang, contohnya itu satuan baku dalam mengukur panjang.
dan akan ada materi untuk cara mengkonversi panjang, yaitu contohnya itu setiap turun 1 tangga dikalikan 10 dan setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, dan di materi akhir akan ditampilkan contoh konversi panjang. Nah, itu tadi untuk menu materi. Setelah ini kita akan kembali ke menu halaman utama tadi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Sulistya. Saya persilakan. Mohon maaf kepada Sulis, suaranya kurang jelas. Kalkulator di sini dapat menekan. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Untuk menu kedua ada kalkulator, di mana setelah kita kembali lagi ke halaman awal, maka di sini dapat menekan tombol B untuk membuka menu kalkulator. Baik, di sini kita sudah masuk ke kalkulator, di mana kalkulator ini berfungsi untuk mengkonversi panjang dari satuan meter ke sentimeter. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan berapa panjang dalam satuan meter yang akan kita konversi. Misalkan di sini saya akan memasukkan angka 6 meter seperti itu. Nah, kemudian ada penjelasan tentang bagaimana cara mengkonversi dari meter ke sentimeter. Setelah itu akan diperoleh hasil berupa nilai panjang setelah dikonversi menggunakan satuan sentimeter. Setelah itu akan kembali ke halaman awal. Mungkin itu untuk menu kalkulator. Selanjutnya ada menu quiz akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan tentang satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari, satuan panjang tersebut hampir setiap hari kita gunakan. Misalnya saat kita mengukur lebar lapangan, kedalaman sungai, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, penggunaan satuan yang penting pengukuran. Tanpa adanya satuan panjang, pengukuran yang kita lakukan tidak akan dijangkau oleh orang lain. Nah, pada kuis kali ini dapat diakses dengan menekan tombol C. Pada kuis ini disajikan gambar tiang bendera, di mana siswa ditugaskan menghitung tinggi tiang bendera dari satuan meter menjadi sentimeter. Siswa dapat menuliskan jawabannya pada tempat yang sudah disediakan dengan diberi waktu terbatas. Lalu, siswa dapat melihat kunci jawaban yang sudah terlampir setelah mengerjakan kuis. Dan setelah mengerjakan kuis, maka otomatis akan menuju kepada
tampilan awal atau halaman utama. Bagian selanjutnya pada pengkodingan akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, setelah tadi kita melihat mengenai bagaimana cara kerja dari program pembelajaran interaktif kelompok 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana kode yang digunakan untuk membuat program ini. Oke. Sebelum kita masuk ke kodenya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sprite dan juga backdrop yang digunakan. Hanya ada satu sprite yang kami gunakan dalam program ini, yang mana dalam satu sprite tersebut hanya akan berganti-ganti kostum. Jadi ada seperti kostum home button, guru, robot, dan kostum Kevin atau kostum seorang manusia. Gitu. Selanjutnya backdrop. Nah, backdrop ini berfungsi untuk sebagai tampilan yang menjelaskan mengenai materi, kemudian menu-menu dan juga latar belakang. Nah, ada 8 backdrop yang kami gunakan. Ada halaman awal, kemudian papan tulis, kemudian papan tulis yang diberikan contoh benda-benda yang dapat diukur, ada backdrop materi, dan juga backdrop quiz. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke penjelasan kode. Secara singkat, program ini kodenya terdiri dari yang pertama yang jelas ada event, yaitu ketika bendera hijau diklik, maka program akan berjalan. Nah, setelah itu ada pendefinisian variabel, dan juga ada menentukan posisi dari sprite dan juga mengganti kostum dari sprite dan backdrop. Setelah itu, program ini dibungkus oleh suatu pengkondisian. Ada 2 pengkondisian, yaitu forever dan if else. Nah, forever ini berfungsi untuk membungkus pengkondisian if else-nya yang terdiri dari 3 pengkondisian if else, yaitu jika tombol A diklik, maka akan berjalan program materi, dan jika tombol B diklik akan berjalan program kalkulator, dan jika tombol C ditekan maka akan berjalan program quiz. Nah, mungkin mengenai bagaimana struktur dari masing-masing pengkondisian, misalkan dari jika A ditekan,
Mungkin dapat teman-teman lihat sendiri di layar. Ya, pada intinya ada hal-hal yang perlu untuk diketahui, yaitu ada mengganti backdrop dan juga mengganti kostum dari sprite dan juga posisinya. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, ini untuk yang jika A ditekan, kemudian di bawahnya untuk jika B ditekan, maka akan muncul kalkulator. Selanjutnya di bawah sini ada jika C ditekan, maka akan muncul program quiz. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan mengenai kode dari program kami. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan. Baik, setelah kita menyimak penjelasan terkait program pembelajaran interaktif dari menggunakan aplikasi Scratch, terkait dengan pengenalan dasar kode dan langkah-langkah yang terdapat pada program Scratch kami. Di sini kami ingin mengingatkan bahwa ketiga menu yang terdapat pada halaman utama tadi, baik itu materi, kalkulator, dan kuis, dapat dijalankan berulang kali sesuai keinginan dan kebutuhan dari siswa dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.